Cerita dimulai dari Boruto muncul secara tiba-tiba di depan Deidara dan yang lainnya. Saat itu Shinki dan Mitsuki beserta Shisui ada juga di sana. Setelah sekian lama, orang yang mereka cari-cari akhirnya muncul juga. Tanpa berlama-lama, Boruto menyiapkan elemen listrik hitam di tangannya dan berkata kepada yang lainnya. Ya, aku tahu kalian ingin banyak bicara dan menanyai kemana saja aku, tapi sayang sekali, jutsu penyegel kalian buat akhirnya hancur juga. Ternyata Akatsuki tidak seperti yang kubayangkan, kalian jauh lebih menarik dari yang kuduga. Deidara yang mendengar itu kebingungan, dia masih belum tahu siapa sosok yang ada di depannya. Saat itu dia berkata, "Hei, siapa kau bocah sialan? Dan lagi, sepertinya kau cukup sombong menyebut nama kami. Apa kau tahu sedang berbicara dengan siapa sekarang?" Gaara yang mendengar itu berkata, "Dia adalah Boruto? Anak yang menjadi target utama dari Otsutsuki yang ada di depan kita?" Gaya bicaranya tidak berbeda seperti orang yang kau kenal seperti Sasuke. Boruto yang melihat ada Deidara langsung berkata, "Kau cukup hebat juga, tapi sayang sekali jutsu peledak dahsyat milikmu tidak berefek apapun. Jadi sisanya biarkan aku yang menangani ini." Setelah berkata demikian, Boruto langsung terbang ke atas langit, yang membuat Deidara terkejut menyaksikan itu, sebab ini pertama kalinya dia melihat ada shinobi yang terbang selain Tsuchikage. Melihat Boruto yang mengganggu dirinya, Deidara langsung mengeluarkan tanah liat dari telapak tangannya, dia menciptakan elang dan langsung terbang menyusul Boruto. Gaara yang menyaksikan itu langsung ingin menahannya, tapi Deidara langsung pergi dengan cepat. Saat itu Naruto berkata, "Sialan, dia masih bodoh seperti di masa lalu? Apa dia merasa tersaingi? Apa dia tidak tahu kalau ini bukan saatnya untuk terlalu mencolok?" Nagato yang mendengar itu tersenyum dan menjawab, "Dia adalah orang yang paling sulit dikendalikan selama aku di Akatsuki, tapi ini akan menjadi lebih menarik melihat mereka bersama, walaupun apa yang kau katakan tadi benar." Obito yang mendengar itu membalas, "Bahkan dia tidak dikalahkan oleh siapapun di masa lalu, dia benar-benar tidak bisa tunduk dengan ego bodohnya itu. Tapi setidaknya aku cukup penasaran melihat mereka berdua bersama di atas sana." Setelah hal tersebut, Boruto melihat ke belakang dan dia menyaksikan Deidara mengikutinya. Saat itu Deidara berkata, "Hei bocah kecil, kau terlalu sombong mengabaikanku. Otsutsuki brengsek itu sudah aku lumpuhkan, walaupun jutsu penyegel kami hancur. Dia keluar dari sana tidak dalam kondisi baik, kau tidak ada di sini juga tidak ada gunanya." Boruto yang mendengar itu tidak merespon apapun, dia hanya memandangi Deidara tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Deidara yang melihat itu kesal dan berkata, "Dasar brengsek, lagi-lagi tatapan itu? Jadi kau benar murid Sasuke brengsek itu? Sepertinya aku sudah mulai membencimu bocah." Mendengar Deidara terlalu banyak bicara, Boruto sedikit pamer dengan kekuatannya. Dia menunjukkan jubi berukuran kecil yang ada di pundaknya sambil mengeluarkan sinar dari mata Rinne Sharingan-nya di depan Deidara. Menyaksikan itu membuat Deidara sedikit tersenyum dan berkata, "Kau sepertinya ingin sedikit pamer ya bocah? Cukup menarik kau memiliki monster aneh yang ada di pundakmu itu." Boruto yang mendengar itu akhirnya membalas, "Aku tidak punya masalah denganmu, dan lagi, aku tidak tertarik untuk mengucapkan omong kosong. Jika kau mengganggu, kau akan dalam bahaya." Setelah Boruto berkata demikian, petir hitam yang ada di tangannya tiba-tiba dia arahkan ke atas langit, dan beberapa saat berselang, muncul panah listrik dari gemuruh awan gelap dan langsung menyambar Otsutsuki tanpa wajah itu yang masih belum selesai beregenerasi. Alhasil, dentuman dahsyat terlihat jelas di bawah sana. Deidara yang menyaksikan itu langsung berkata, "Tidak buruk, tapi aku harus akui itu adalah karya seni yang cukup indah. Tapi biarkan aku yang mengajarkanmu bocah, seperti apa ledakan terindah yang pernah ada." Setelah Deidara berkata demikian, dia mengeluarkan tanah liat dengan wujud yang sedikit aneh dari telapak tangannya, dan tidak lama kemudian, Deidara menjatuhkan tanah liat tersebut ke bawah dengan kecepatan yang tinggi, dan tidak berselang lama, muncul ratusan bentuk tanah liat tersebut dan akan jatuh semuanya ke bawah. Alhasil, ledakan terbesar beruntun terjadi di dekat Otsutsuki tanpa wajah tersebut, sehingga menciptakan kabut asap tebal dan guncangan tanah yang cukup dahsyat. Deidara yang mendengar itu langsung berkata, "Kau lihat itu bocah? Itu yang baru disebut dengan seni? Kau masih terlalu naif bertingkah sombong di depanku." Setelah Deidara berkata demikian, tiba-tiba Boruto mengeluarkan pedangnya dan muncul dari belakang Deidara.
Ternyata muncul bola api kecil runcing yang mengarah ke belakang tubuh Deidara yang tidak dia sadari. Saat itu Boruto berkata, "Berhati-hatilah, jika kau masih mau menikmati hidup di zaman ini, kau harus selalu fokus. Aku sudah berulang kali menghancurkan dia, tapi sampai detik ini, aku masih belum benar-benar melumpuhkannya." Deidara yang mendengar itu langsung terdiam. Dia tidak menyadari serangan mendadak barusan yang mengarah ke belakang dirinya. Obito yang melihat dari bawah hanya bisa tersenyum tipis menyaksikan apa yang ada di atas mereka semua. Beberapa saat kemudian Gaara berkata, "Shinki, apa yang terjadi kepada Boruto? Dan lagi, sepertinya ada sesuatu yang baru saja kalian alami setelah muncul tiba-tiba seperti ini kan?" Shinki yang mendengar itu membalas, "Situasi sangat sulit untuk aku ceritakan dalam kondisi seperti sekarang, tapi intinya kami sudah mengatasi ancaman yang buruk dan menghilangkannya. Jadi tidak ada lagi yang dikhawatirkan walaupun ada sesuatu yang ingin aku katakan, tapi aku tidak mau melangkahi Boruto." Obito yang melihat Shisui langsung berkata, "Kau sedikit jauh lebih berbeda dari biasanya. Apa yang terjadi? Terakhir kali aku melihatmu, kedua mata itu sudah buta akibat menggunakan Izanagi. Apa yang terjadi?" Shisui yang mendengar itu hanya bisa tersenyum dan membalas, "Kau seharusnya sudah tahu tanpa harus bertanyakan. Mataku sekarang jauh lebih ringan dari biasanya." Obito yang mendengar itu berkata, "Sudah aku duga ternyata dia bisa melakukan hal semacam ini, tapi di mana shinobi yang lainnya? Kami semua merasakan di sini kalau tidak ada satupun lagi di ujung sana. Apa terjadi sesuatu?" Shisui yang mendengar itu membalas, "Seperti yang dikatakan Shinki, situasi sudah normal. Ada sesuatu yang terjadi, aku tidak mau melangkahi Boruto, dia akan berbicara jelas tentang situasi sekarang." Gaara yang mendengar itu membalas, "Jadi apa selanjutnya Naruto? Apa kita akan diam saja melihat Boruto dan Deidara? Apa sudah tidak ada lagi rencana kalian untuk mengatasi ini?" Naruto yang mendengar itu membalas, "Kau tahu sendiri kekuatan kita sudah dikerahkan semua, dan sayang sekali itu tidak cukup berhasil. Tapi setidaknya kita berhasil menahannya sampai Boruto datang. Aku bisa merasakan dengan jelas ada yang berbeda dari dirinya." Nagato yang mendengar itu berkata, "Dan apa kalian lihat yang ada di pundaknya itu? Ada semacam makhluk kecil aneh yang menyerupai Jubi lengkap dengan mata Rinne Sharingan. Apa hanya perasaanku saja?" Obito yang mendengar itu membalas, "Mengenai itu, apa kalian tidak bisa menjelaskan sedikit kepada kami? Benar begitu kan Shisui?" Shisui yang mendengar itu berkata, "Kau benar, itu adalah Jubi milik Boruto. Kami juga tidak tahu dari mana dia mendapatkannya. Tapi satu yang pasti, monster itu benar-benar membantu kami semua saat kami hampir lenyap." Naruto yang mendengar itu terkejut dan kaget saat mengetahui kebenaran tersebut, tapi Gaara langsung berkata kepadanya, "Kau tidak harus bereaksi seperti itu lagi Naruto. Saat itu Boruto memiliki kekuatan mimpi yang bisa dia lakukan akan terjadi." Sedikit ironi untuk mendengarnya, tapi bersiagalah, kalian semua terlalu santai saat ini. Kembali ke sisi lain, Boruto dan Deidara saling berdekatan saat terbang di atas langit. Mereka menyaksikan apa serangan mereka efektif melumpuhkan Otsutsuki, tapi tidak lama setelahnya, muncul sinar terang dari Otsutsuki itu menuju langit dan menembusnya. Deidara yang menyaksikan itu berkata, "Sinar apa itu? Bahkan cahayanya menembus langit? Apa kau tahu jutsu apa yang dia gunakan bocah? Aku pikir dia sudah hancur akibat ledakanku tadi." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Itu semacam sebuah sinyal. Aku tidak tahu apa yang dia rencanakan, tapi dia seperti sedang memanggil sesuatu yang berasal dari atas langit." Tidak lama berselang, Jubi yang ada di pundak Boruto langsung berkata, "Ada semacam getaran dahsyat dari atas langit yang akan kalian rasakan sebentar lagi. Turunlah ke bawah Tuan Boruto, buat sebuah pelindung. Akan sangat berbahaya jika kau masih bertahan di sini." Boruto yang mendengar itu langsung menarik tangan Deidara untuk turun ke bawah segera mungkin. Melihat Boruto turun secara mendadak, membuat Gaara dan yang lainnya kebingungan, bahkan dia berkata, "Hei sinar apa tadi? Apa yang terjadi pada kalian berdua?" Boruto yang mendengar itu berkata, "Jangan ada yang menjauh, sesuatu yang merepotkan akan turun dari langit sebentar lagi." Setelah berkata demikian, Boruto menggunakan segel jutsu di tangannya. Tiba-tiba, Jubi yang ada di pundaknya langsung berubah menjadi pohon raksasa yang melindungi semua orang yang ada di sana. Menyaksikan itu membuat Naruto terkejut dan mengingat sesuatu di masa lalu. Saat itu Naruto berkata,
Pohon ini? Apa ini Shinju? Hei Boruto, dari mana kau mendapatkannya? Boruto yang mendengar itu tidak berkata apapun, dia langsung mengaktifkan satu Jougan-nya, dan tiba-tiba muncul 5 batang besi raksasa yang mengelilingi mereka semua, dan beberapa saat berselang, muncul sebuah pantulan cahaya yang dapat terhubung di dunia luar, sebab mereka tidak bisa melihat apapun kondisi di luar saat berada dalam lindungan Jubi yang berubah menjadi Shinju. Saat itu mereka menyaksikan muncul ratusan kilat petir berwarna kuning yang langsung menghancurkan sebagian daratan dengan singkat. Bahkan walaupun mereka sudah berada di tempat aman, getaran dahsyat masih terasa sangat jelas. Bahkan Gaara sedikit cemas sebab dia bisa merasakan kalau getaran itu akan membuat tanah yang mereka pijaki akan segera roboh. Mendengar itu Boruto berkata, "Jangan khawatir, ini adalah tempat teraman yang ada sekarang. Lihat saja dari pantulan besi yang aku buat. Itu akan menahan kita jika terjadi sesuatu yang buruk." Setelah hal itu, mereka menyaksikan Otsutsuki tanpa wajah dilumuri petir berwarna kuning terang. Sekujur, tubuhnya kini berubah dan jubah yang ia pakai sedikit yang berbeda. Kali ini, dia memiliki wajahnya yang sudah lama hilang dan wujudnya benar-benar sangat menakutkan. Saat itu Boruto mengingat dari Otsutsuki yang berada di pihaknya kalau kekuatan akhir dari Otsutsuki yang mereka lawan adalah saat dia kembali ke wujud aslinya. Bahkan menyaksikan itu Gaara berkata, "Hei, apa itu dia? Apa itu Otsutsuki lain lagi? Wajahnya itu? Apa dia benar-benar iblis?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Mulai dari sini tidak akan semudah seperti yang kalian lakukan. Jika kalian mau mundur, aku akan memindahkan kalian semua dari sini." Deidara yang mendengar itu langsung berkata, "Aku sangat benci dengan gaya bicaramu seperti Sasuke dasar bocah. Apa kau terlalu meremehkanku sialan? Aku tidak peduli dengan musuh yang kalian sebutkan itu. Tapi aku masih belum mengeluarkan semua kemampuan daya ledakku." Setelah Deidara berkata demikian, dia mencoba kembali egois, dia ingin keluar untuk melawan Otsutsuki itu. Tapi Boruto kali ini bertindak tegas, dia menggunakan Jougan-nya, dan tiba-tiba tubuh Deidara langsung tidak bisa bergerak sama sekali. Menyaksikan itu Deidara terkejut dan berkata, "Sialan, kenapa dengan tubuhku? Aku tidak bisa bergerak sedikit pun." Obito yang mendengar itu tersenyum dan berkata, "Kau terlalu berisik, jadi dia melakukan itu padamu? Jangan terlalu konyol dan bersikap merepotkan." Deidara yang mendengar itu membalas, "Apa maksudmu Tobi? Apa jangan-jangan bocah ini yang melakukannya? Sial, kau benar-benar dalam bahaya besar anak nakal." Nagato yang mendengar itu berkata, "Sekarang kau sudah tahu seberapa jauh perbedaan kekuatanmu dengan dia, jadi diamlah sebentar, kau terlalu mencolok. Walaupun kita Edo Tensei, tidak ada jaminan kau akan tidak bisa bangkit lagi." Boruto yang mendengar itu hanya diam dan tidak peduli dengan ucapan mereka semua. Dia sedang mengkhawatirkan makhluk lain yang serupa dari dunia luar seperti Otsutsuki ini. Tapi tidak lama kemudian, setelah sekian lama, Shikifuji menghampiri Boruto di alam bawah sadarnya. Saat itu dia berkata, "Hei bocah Uzumaki, aku sudah terlalu lama diam di sini dan kau tidak menggunakan kekuatanku. Apa kau sudah melupakan kontrak kita berdua?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Ya, aku tidak lupa. Aku akan mati jika aku tidak melakukan itu kan? Tapi saat ini bisakah kau menunggu? Ini masih belum waktunya untuk aku mengeluarkanmu." Shikifujin yang mendengar itu menjawab, "Saat ini aku benar-benar ingin keluar dan ingin melahap beberapa jiwa. Kau sendiri sadar kalau aku bukan makhluk yang bisa dijinakkan seperti binatang peliharaanmu?" Boruto yang mendengar itu tidak membalas ucapan Shikifujin. Melihat perkataannya tidak direspon Boruto, dia berkata, "Baiklah, aku akan sedikit menunggu untuk melahap jiwamu jika kau tidak memberikanmu sebuah tumbal. Berhati-hatilah bocah Uzumaki, aku sudah tidak betah di dalam sini." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Ya, aku tahu, aku akan menyiapkan banyak korban jika kau memang lapar dengan jiwa mereka. Jadi diamlah dan jangan ganggu aku untuk saat ini." Setelah Boruto menyampaikan itu, Shikifujin menawarkan dan berkata, "Hei, sepertinya di dekatmu banyak orang tidak berguna yang mengganggumu. Aku kira itu bukan pilihan buruk untuk meredam kesabaranku." Boruto yang mendengar itu membalas, "Jangan bodoh. Aku tidak akan memberikan mereka. Bersiaplah, kau sedikit mulai aneh sekarang, tidak seperti biasanya."
Setelah Boruto berkata demikian, Deidara marah kepadanya. Dia langsung berkata, "Hei bocah nakal, lepaskan jutsumu sekarang juga, atau aku akan membuatmu hancur. Kau mempermalukanku di depan semua orang." Boruto yang mendengar itu langsung menonaktifkan jutsunya, sehingga Deidara kembali bisa bergerak. Saat itu Boruto akhirnya menjelaskan semuanya apa yang sedang terjadi, termasuk ancaman baru yang akan mereka hadapi. Dia menceritakan pengalaman dirinya mendapatkan kekuatan aneh seperti yang mereka lihat sekarang, dan juga mengutarakan kalau dia sudah memiliki dimensi baru, sebab dimensi lama yang mereka tinggali sebelumnya sudah tidak cukup aman. Semua yang ada di sana hanya dia mendengar penjelasan dari Boruto tentang ancaman dunia ini, tapi tidak lama setelahnya, batang besi yang menancap di sekeliling mereka mengeluarkan bunyi yang sangat mengganggu di telinga. Saat itu Gaara berkata, "Suara ini, sial, telingaku terasa ingin pecah. Suara apa itu Boruto? Sepertinya itu berasal dari besi milikmu?" Boruto yang mendengar itu berkata, "Sial, dia mendekati tempat ini. Aku kira aku sudah menyembunyikan semua wujud kita dan ditambah dengan Kekai Jubi milikku. Sepertinya kekuatanku tidak berguna di depannya. Ini mulai merepotkan." Naruto yang mendengar itu membalas, "Hei lihatlah, sepertinya ada sesuatu yang berubah dari pundaknya. Cahaya petir kuning itu beruap-uap, dia jadi lebih berbahaya dari biasanya." Deidara yang mendengar itu tersenyum dan berkata, "Hei bocah, jika kau terlalu takut dan bersembunyi di sini, biarkan aku keluar dan melawannya. Aku bukan orang penakut, seperti kalian semua, dan aku tidak suka bersembunyi seperti binatang ternak. Aku ingin melawannya, dan lagi, aku sangat bersemangat jika musuhku benar-benar kuat." Setelah mendengar itu, tiba-tiba Boruto memegang tubuh Deidara, dan dia langsung menggunakan Hiraishi no Jutsu dan memindahkan Deidara seorang diri keluar sana, tepat di depan Otsutsuki itu. Menyaksikan hal tersebut membuat Naruto terkejut dan marah sambil berkata, "Apa yang kau lakukan Boruto? Mengapa kau terlalu aneh seperti ini? Dia akan dalam bahaya besar." Nagato yang mendengar itu tersenyum dan berkata, "Hei, jangan seperti itu Naruto. Apa yang dilakukan Boruto cukup menarik. Dia dari tadi benar-benar terlalu berisik dan mengganggu. Jadi kita bisa menyaksikannya dari sini. Apa yang dia ingin lakukan, walaupun jujur aku sedikit kasihan padanya saat ini." Setelah berhasil keluar sendiri, Deidara langsung berkata, "Sial bocah Naruto itu, dia benar-benar mengeluarkanku seorang diri di sini. Aku benar-benar mulai membencinya." Dia mengingatkanku dengan Sasuke brengsek itu. Tapi baiklah, aku juga tidak pernah takut dengan apapun. Ini akan menarik. Apalagi bisa melawan makhluk terkuat yang pernah ada. Setelah Deidara berkata demikian, dia langsung mengeluarkan tanah liat dari telapak tangannya dan berkata, "Wajahmu benar-benar aneh, tapi ini cukup lebih baik daripada sebelumnya." Otsutsuki itu berkata, "Di mana Boruto? Aku tahu dia bersembunyi di dekat sini. Mengapa sampah sepertimu yang keluar?" Deidara yang mendengar itu tersinggung. Dia langsung mengeluarkan mahakaryanya dari tanah liat yang dia miliki. Saat itu Deidara langsung menyerang Otsutsuki itu dengan tanah liat yang dia sebarkan dalam ukuran kecil, dan langsung meledakannya. Otsutsuki yang menyaksikan itu tidak bergerak sedikit pun. Ledakan dari jutsu Deidara benar-benar tidak berguna sama sekali dan tidak melukainya. Naruto yang melihat itu khawatir, dia langsung menyuruh Boruto untuk memindahkan Deidara sekarang juga ke dekat mereka. Tapi Boruto malah berkata, "Santai saja ayah. Dia tidak akan mati dengan tubuh Edo Tensei ini. Dia cukup menjadi tumbal agar kita bisa melihat sejauh apa Otsutsuki itu sekarang. Aku juga sedang mengamati cara bertarungnya dan mencari celah agar bisa menyerangnya secara tiba-tiba." Naruto yang mendengar itu membalas, "Kau benar-benar sudah seperti Sasuke. Aku tidak menyangka kau akan meniru semua sifatnya. Tapi kalian lihat, jutsunya tidak bekerja sama sekali." Kembali ke sisi lain, setelah jutsu peledaknya berhasil ditahan, Deidara berkata, "Kau mengikatkanku kepada Hidan? Dia tidak bisa mati walaupun terkena jutsu apapun, tapi baiklah, kau sedikit kuat darinya. Tapi kali ini aku akan serius brengsek." Setelah Deidara berkata demikian, dia membuka jubahnya dan memperlihatkan makhluk aneh yang ada di dadanya.
Otsutsuki yang menyaksikan itu hanya menatap Deidara dengan wajah dinginnya dan tidak bereaksi seperti yang diharapkan Deidara.